Lagi anak-anaknya gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di tengah kondisi seperti ini kita semua masih bisa hadir ya. Oke, itu di sebelumnya Ibu sudah ada nge-share materi ya di Google Classroom. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini, apa yang akan kita kerjain hari ini. Kemudian kalian berteman dengan siapa dalam kelompok, itu semua sudah di Google Classroom. Harapannya semua sudah melihat, buka, kemudian udah tahu nih teman saya siapa gitu ya. Oke, jadi sebelum kita memulai kelas kita hari ini ya, supaya materi yang disajikan nanti bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua, mungkin kita bisa berdoa sebelum pembelajaran kita mulai. Itu dengan teguh untuk memimpin doa kita. Ya, siap Ibu. Jadi rekan kita berdoa Silakan, dahulu supaya pembelajaran kita lancar ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah Bu, silakan Bu. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Setelah pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang metode eksplorasi di permukaan ya. Itu kalian udah sangat familiar. Maka selanjutnya hari ini kita akan belajar geolistrik. Sudah paham nggak apa itu geolistrik? Yang sudah pernah dengar atau sudah pernah ngeliat geolistrik itu siapa? Izin menjawab Bu. Ya. Metode geolistrik adalah metode eksplorasi tidak langsung ya bawah permukaan untuk pendugaan. Oke, terima kasih. Teguh mengatakan geolistrik ini adalah bagian dari metode eksplorasi tidak langsung ya, metode eksplorasi tidak langsung. Kalau kita berbicara tentang metode eksplorasi yang langsung kan ya. Oke, ada yang tahu nggak contoh dari metode eksplorasi langsung? Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Salah satu saja contohnya metode eksplorasi langsung. Afrina mungkin silahkan. Ya Bu. Oke, jadi salah satu metode adalah mapping di permukaan. Jadi seperti itu. Jadi kita melakukan kegiatan pemetaan singkapan secara langsung di permukaan dan itu sudah sering kalian lakukan. Nah, jadi hari ini kita akan membahas khusus tentang pemetaan geologi bawah permukaan, terkhusus lagi adalah apakah materi yang Ibu sudah terbaca? Sudah Bu. Oke, sambil kita melihat ya. Jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang bagaimana kita mengolah hasil data pengukuran. Udah ya, oke. Nanti sambil melihat ya. Jadi, hari ini kita akan melakukan proses belajar bagaimana cara mengenal, kemudian mengukur dan mengolah data ukuran geolistrik untuk satu dimensi ya. Tentang proses pengukuran kalian sudah sangat familiar tuh ya, menggunakan kompas, menggunakan GPS, kemudian menggunakan station gitu ya untuk melakukan pengukuran. Tetapi pengukuran itu hanya bisa dilakukan di atas permukaan. Kita akan melihat bagaimana nih batuan kita nih yang di bawah permukaan ya. Jadi Jadi batuan itu kan menerus nih di bawah. Nah, karena di atas ini kita tidak mampu untuk menginterpretasi ke bawah, maka kan yang namanya pendugaan atau metode untuk melakukan pengukuran di bawah permukaan. Nah, salah satu caranya yang paling mudah dan sering dilakukan itu yang namanya geolistrik. Kita akan melakukan menginjeksikan arus. Nah, kemudian nanti arus itu akan ditangkap oleh batu, kemudian akan lagi dalam bentuk resistan. Nah, aktivitas ini dan nilai-nilai ini yang akan kita olah. Kemudian nanti hasilnya bisa kita interpretasi bahwa oh ternyata di bawah bumi ini batuannya adalah A, B, C, dan D gitu ya. Sama seperti yang ada di permukaan. Ya, seperti itu. Nah, oke, jadi kalau kita ngelihat ini ya, jadi ini adalah salah satu metodenya ya. Jadi bagaimana kita menginjeksikan arus ke bawah, kemudian nanti arus itu akan terpantul, ditangkap oleh alat pembaca ya, alat pembaca. Nah, kemudian nanti alat itu angka-angka inilah yang kemudian akan kita olah lebih lanjut ya. Oke, seperti itu.
Kemudian kenapa menggunakan metode geolistrik? Karena metode ini relatif lebih mudah untuk dilakukan, kemudian juga biayanya tidak lebih besar dibanding yang lain, tetapi kegunaannya itu sangat banyak gitu. Jadi untuk eksplorasi air tanah, daerah-daerah yang sulit untuk air, kita bisa menggunakan metode ini untuk mendapatkan air. Nah, yang mainnya nanti mau di batu bara, pasti kalian akan ketemu dengan metode ini untuk mengetahui berapa lapisan batu bara yang yang potensial gitu ya. Nanti bisa mineral logam yang nanti mainnya dengan emas, tembaga dan seterusnya. Nah, ini struktur geologi juga bisa loh ya, bisa gitu ya. Jadi tidak hanya kemudian kita melihat ada ada ciri-ciri sesar di permukaan bumi. Nah, di bawah bumi juga kita bisa melakukan itu ya, dengan bantuan data dari dan seterusnya gitu. Nah, untuk satu dimensi ya, umumnya yang kita gunakan itu adalah konfigurasi selam bersih. Jadi konfigurasi selam bersih ini adalah salah satu konfigurasi yang dari beberapa konfigurasi yang ada untuk satu dimensi ya, satu dimensi. Jadi bisa dilihat di sini ya, di bawah ini. Nah, ini ada A, kemudian ada M, ada N, ada B, dan ada B. Nah, jadi ini adalah yang A ini adalah elektroda arus ya, yang kita injeksikan ke dalam tanah. Jadi kalau bisa dilihat. Nah, kemudian yang MN ini adalah potensial elektroda. Nah, kemudian lihat ada A1, A2, dan seterusnya adalah jarak. Ini adalah jarak B1, B2, dan seterusnya. Ini adalah jarak ketika kita melakukan pengukuran. Jadi nanti kalau kemarin kita berbicara tentang teknik pengukuran, nah ini adalah jarak yang kita pindah-pindah. Ini posisinya biasanya tidak berubah, ya relatif lebih gitu ya. Nah, itu adalah prinsip kerja dari metode geolistrik yang apalah katanya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ini ya, ini kita lewatkan saja, kita akan membahas ini. Jadi sama prinsipnya, hanya berbeda dalam proses penempatan tadi ya, penempatan elektroda dan seterusnya sama. Nah, kemudian alatnya kemarin udah dibahaskan juga ya. Ini hanya reminding saja, kita reminding, dan Ibu akan langsung fokus ke data dari hasil pengukuran tadi dengan menggunakan operasi. Jadi yang ini adalah contoh hasil pengukuran dari geologi tadi ya. Jadi ini AB tadi kita sudah lihat adalah jarak dari elektroda arus, kemudian MN ini adalah potensial. Nah, kemudian ini adalah arus listrik yang kita injeksikan ke dalam yang kemudian dibaca dari hasil pengukuran. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti tolong diperhatikan ya untuk proses kita menginput olah data ya, datanya itu semua sudah ada di materi yang Ibu udah share Google Classroom. Harapannya bisa langsung dibuka. Hari ini kita akan langsung melakukan demonstrasi ya. Nah, nanti ini adalah hasil akhir dari pengolahan. Jadi setelah kalian nanti melakukan tahapan dengan benar, maka hasil akhirnya akan nampak. Nah, untuk membantu kita dalam proses pembelajaran hari ini di Google Classroom, Ibu udah berikan instruksi untuk mendownload terlebih dahulu software yang akan kita gunakan, yaitu IP Twin. Nah, apakah kalian sudah semua kelompok ada yang mendownload software IP Twin? Sudah, Bu. Oke, kelompok 2 ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, berarti sudah semua ya. Ada kelompok yang masih belum? Oke, saya bahwa untuk sekedar software untuk install software itu kalian udah ahlinya gitu ya. Jadi terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana melakukan proses input data ya. Kita akan langsung demonstrasi saja bagaimana menginput data, karena yang akan kalian lakukan nanti ya. Jadi tugasnya nanti yang Ibu sudah share di Google Classroom, nanti boleh dibaca kembali. Jadi dibutuhkan ketelitian dalam proses ini, karena kenapa? Kalau kemudian tidak teliti, error. Nanti hasilnya juga akan error, atau kemudian nanti tingkat kesalahannya ketika kita melakukan interpretasi juga akan berbeda ya. Jadi silahkan
nanti melakukan proses input dan olah data tidak perlu terburu-buru ya, tetapi perlu menginput dan mengolah data itu dengan lebih telaten ya, sabar sampai kemudian nanti hasilnya bisa maksimal. Oke, ada yang bisa bantu nggak ini yang bisa tampilkan bagaimana tampilan dari software IP Twin ini? Ya, jadi pastikan ketika kalian nanti akan menggunakan dan mengolah data, pastikan perangkat komputer kalian itu dalam posisi yang baterainya penuh gitu ya, kemudian kalau kalian harus kalau misalkan laptopnya itu tidak bisa nyala, kalau tidak harus dicucuk gitu ya, hati-hati ya, perhatikan, jadi hati-hati jangan sampai kalian asik nanti olah data terus kalian malah kesetrum, jadi tolong diperhatikan yang seperti itu, jangan sampai kalian pengen aja tapi kemudian kalian mencari sendiri. Ada yang bisa bantu atau Ibu Kak dari sini ya, dari sini kemudian nanti kita sama-sama kalian juga dari rumah bisa langsung mengikuti beberapa tahapan. Nanti kemudian kalau kelas kita udah waktunya sudah habis, kalian belum mampu menyelesaikan, nanti boleh dilanjutkan setelah pembelajaran kita selesai. Coba Ibu buka dulu ya untuk yang software IP Twin. Jadi mungkin bagi yang sempat download nanti sambil melihat ya tata cara mengolah dan seterusnya juga semua sudah ada di ini ya di materi ajar yang Ibu udah share ya. Jadi silahkan tinggal dibaca, itu udah dibuat sedemikian rupa ya. Oke, apakah tampilan softwarenya udah muncul? Belum, Bu. Yang sudah download juga udah boleh buka gitu ya, terus data yang sudah di-share juga yang akan diolah boleh dibuka gitu. Jadi kita sama-sama langsung mencoba untuk mendemonstrasikan dan kemudian potensi-potensi yang kemungkinan ketika kita tidak teliti maka hasilnya juga tidak akan bagus gitu. Nampak Ibu? Belum, Bu. Belum ya, sabar sedikit nih, kayaknya Ibu ada masalah dengan jaringan ya. Sambil menunggu silahkan dibuka datanya yang dalam bentuk Excel ya. Jadi silahkan dibuka, jadi ada 2 data pengukuran, 1 dan lokasi 2. Nanti data-data tersebut kita akan olah secara bergantian. Jadi kalau misalkan yang satu sudah selesai, maka nanti akan dilanjutkan dengan pengolahan di lokasi yang berbeda. Jadi minimal kita melakukan input data itu di 2 titik pengukuran. Nah, kemudian dilihat di situ ya ada beberapa data AB ya, AB per 2 tadi kita ngelihat AB itu apa tadi? Jarak, elektroda, arus. Kalau dengan Google Meet ini sepertinya agak berat tampilan ininya ya, softwarenya. Tapi saya coba sekali lagi sambil kalian ngelihat, sambil juga membuka modul yang Ibu udah share di situ. Jadi ketika kalian sudah membuka tampilan softwarenya, itu udah diklik di file ya, klik file, terus menu nanti akan muncul tampilan tabel kolom yang akan diisi. Apakah sudah nampak tampilan yang Ibu screenshot? Belum, Bu. Hasil screenshotnya juga semua udah ada di modul ajar ya? Belum ya? Oke, mohon maaf nih ya, ini sudah salah satu kendala kita ya ketika kita harus berbicara belajar seperti ini melalui dunia tatap maya. Tapi apapun itu harapannya spirit kalian untuk belajar tidak hilang gitu. Oke, atau ada yang sudah bisa menginput data dengan mengikuti tahapan pekerjaan yang ada di modul. Ada yang udah tadi data, kemudian data potensial. Belum, Bu, masih bingung, Bu. Resistivity-nya sudah ada yang coba belum? Biasanya kalian rajin tuh ya utak-atik kalau urusannya software. Sudah dicoba, Bu, tapi masih bingung, Bu. Masih bingung. Ini sambil nunggu tampilan Ibu, silahkan dulu modulnya nanti. Izin tanya, Bu. Baca. Izin tanya. Boleh. Sambil menunggu, izin bertanya, Bu. Bisa Ibu bantu supaya Ibu Ya, kalau data potensialnya itu kayaknya itu range-nya itu berbeda jauh, Bu. Kalau pas saya upload ke software itu hasilnya malah jadi noise begitu, Bu. Bagaimana itu, Bu? Ya, oke. Jadi sudah ya. Oke, nah, jadi kalau tadi
dibuka apa tadi softwarenya, kemudian diklik tadi ya di menu file, terus kemudian ada apa new face. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Tapi ini yang tampil di kalian nanti ini ada grafik dan belum ada angka-angka, ini masih nol kan ya, masih nol. Nah, silahkan itu sudah ada tabel memuat AB, MN dan seterusnya. Kemudian di kolom paling akhir itu adalah resistivity. Nah, silahkan boleh dicoba input data AB ya, AB per 2 yang sudah ada di Excel kalian untuk di copy masuk ke sini gitu. Boleh kalau yang dari Excel boleh langsung di copy saja, di copy kemudian di paste masuk ke sini, silahkan. Kemudian ini juga resistivity-nya boleh langsung di copy. Nah, kalau kalian lihat di atas ini ya, itu ada tulisan seperti huruf U, kemudian ada huruf roh ya. Nah, coba klik yang tampilannya yang roh. Coba kita coba dengan roh. Sebenarnya prinsipnya sama, hanya yang berbeda kalau kita mengklik yang row, yang kita perlu input hanya data AB per 2 dan data-nya. Tapi kalau kalian pengen gunakan yang U ini, maka kalian perlu menginput data AB per 2, kemudian menginput data V, dan data I. Nanti kemudian data K dan ini data resistivity-nya akan muncul dengan sendirinya. Jadi boleh menggunakan pilih yang mana saja, tetapi secara prinsip sama. Nah, nanti ketika kalian sudah menginput datanya, maka akan muncul tabel seperti ini, grafik ya di sebelahnya. Nah, ini yang ditanyakan tadi oleh Teguh. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, kalau ternyata hasil pengukuran itu bagus atau tidak gitu. Nah, kemudian nanti kita akan apain? Nah, boleh kalian lihat di sini nih. Ini titik-titiknya kalau kita ngelihat tidak dalam satu garis yang lurus kurvanya ya, ada yang keluar nih di atas. Ya, ada yang ke atas nih. Artinya apa? Ketika kita melakukan pengukuran, ini ada beberapa kendala atau mungkin ada hambatan ketika kita melakukan pengukuran atau kita melakukan pengukurannya tidak detail, makanya kemudian hasilnya seperti ini. Maka tampilannya juga seperti ini. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita harus apa gitu. Nah, disinilah kemudian kita akan melanjutkan pengolahan datanya. Nah, oke, sebelumnya setelah sampai di sini ya, jadi di sini sudah terbaca bagaimana proses kita mengambil data di lapangan, bahwa kita perlu melakukan koreksi seperti yang ditanyakan Teguh tadi, dan koreksi ini akan kita lakukan dalam proses olah data. Nah, oke. Kemudian silahkan diklik OK ya, diklik OK di sini di bawah. Nanti kalian akan diminta untuk nge-save data. Untuk nge-save data, setelah nanti datanya ter-save, kemudian nanti akan muncul tampilan yang berbeda. Oke. Apakah sudah? Jadi kita sama-sama ya, langsung ini ya. Langsung olah data gitu ya. Nah, setelah kalian save datanya tadi, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Akan kelihatan ini adalah resistivity hasil pengukuran kita ya. Nah, kemudian ini adalah hasil perhitungan. Nah, ini yang tadi ditanyakan Teguh ya. Jadi silakan diperhatikan. Nah, jadi kan sudah kelihatan grafiknya, ada yang garis biru, ada yang garis hitam? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, sudah nampak, Bu. Sudah, oke. Nah, silahkan lihat dulu yang pojok kanan atas, ini ya, ada centang oke, kemudian MN tadi ya, yang potensialnya. Nah, jadi ini ada average 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Jadi untuk kali ini kita berasumsi ya, kita berasumsi bahwa kita melakukan pengukuran di kondisi normal ya, maka kita memilih average saja. Jadi kalian klik average, kemudian klik OK ya. Kapan kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini? Ketika ada anomali ya, misal ada anomali daerah lagi hujan, kita melakukan pengukuran. Kok datanya yang terbaca data kering misal. Nah, makanya nanti kita akan menyesuaikan. Tapi karena ini kita latihan yang pertama kali, maka kita memilih
menganggap kondisi ini adalah normal. Jadi silahkan diklik yang average. Silahkan diklik yang average, kemudian oke kan. Nah, maka kemudian nanti tampilannya akan berbeda. Sudah bisa? Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Belum kita lanjut. Izin bertanya, Bu. Makanya silahkan. Bagaimana, Teguh? Jika pembacaannya itu sangat tidak smooth itu kenapa, Bu? Kira-kira kenapa? Ya, nah tidak smooth itu karena itu tadi tingkat kesalahan kita ketika melakukan pengboran itu besar. Jadi di atas ini ketika kita tadi di plot di atas ini itu ada nanti muncul tingkat errornya. Jadi bagaimana caranya supaya ini yang ini bisa seperti ini gitu ya kan. Nah, itu caranya adalah silahkan sambil dicoba. Di sini kan muncul nih ada kolom nggak di samping ini kalian di tampilannya. Jadi silahkan diklik. Ya, ada. Jadi yang ada ya, oke. Jadi Ibu jelaskan dulu. Yang biru ini adalah jumlah lapisan yang ada di bawah permukaan bumi yang kita ukur nih, yang bisa merespon terus yang kita injeksikan tadi. Jadi ini ada lapisan 1, lapisan 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini ada 6 lapis nih kebaca ya. Supaya tadi mau smooth ya, silahkan boleh yang biru ini boleh digerakkan kiri atas ke bawah, ditarik sampai kemudian grafiknya itu nanti berimpit. Silahkan klik misal lapisan 2 nih, klik kanan ya, nanti muncul pilihan apa? Jadi itu buat diklik kanan, kemudian nanti di situ ada menunya, ada menu split ya, menu split diklik kanan, nanti menu split atau boleh dilihat di menu di atas di model ya, itu ada bacaannya split ya. Nah, itu boleh. Jadi split itu untuk apa? Supaya yang biru-biru ini bisa terpotong-potong. Jadi nanti grafiknya bisa menyesuaikan. Jadi kita bisa menyesuaikan. Nah, disinilah nanti dibutuhkan kesabaran dan ketelitian kalian sehingga tingkat menjadi kecil. Jadi seperti itu. Memang harus sabar nih, ya, harus sabar gitu ya. Kalau ini masih tampil di ini ada tulisannya error 4.3%. Nah, jadi supaya smooth boleh diklik yang tanda petir di atas di sini ya, ada tanda petirnya di menu di atas itu ada tampilan petir ya. Otomatis tadi itu akan menyatu grafiknya. Oke, sudah yang mencoba? Oke, setelah itu nanti kemudian hasilnya sudah oke, kemudian kita smoothkan ya. Smooth pakai yang tanda petir. Kemudian nanti akan mendekati error yang nilainya lebih kecil, kemudian kita smoothkan lagi dengan yang yang panah hijau di sebelah atas. Silahkan boleh diikuti langkahnya. Langkahnya itu sudah sangat detail di bahan ajar kalian. Oke, jadi seperti itu. Nah, ketika itu sudah oke, nanti maka dikatakan bahwa untuk pengolahan data untuk satu titik ini itu udah berhasil gitu ya, udah berhasil kalau hasilnya udah seperti ini. Jadi yang seperti tampil ini dikatakan untuk mengolah data satu titiknya udah berhasil, grafiknya sudah bertindih, kita sudah mendapatkan sekian layer. Nah, nanti selanjutnya kalian menginput data, mengolah data dengan titik yang berbeda. Jadi silahkan menginput data kembali dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama seperti ini nanti sampai menghasilkan data yang seperti ini juga ya, sambil data. Nah, setelah nanti maka kemudian akan muncul setelah semuanya ini, setelah spill, nanti kemudian akan muncul grafik ya, muncul grafik seperti ini. Jadi nanti sudah akan muncul lapisan-lapisan batuannya. Setelah kita korelasi, kemudian pengolahan datanya sudah benar, kita interpolasi nanti, nah kemudian akan muncul gambar seperti ini. Sudah bisa dilihat gambarnya yang ada warna-warninya. Apakah bisa dilihat? Oke, nah jadi hasil akhir dari olah data kita satu dimensi nanti ini adalah seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi nanti di materi selanjutnya beberapa pekan dari ini nanti kita akan melakukan interpretasi data ini, ya. Oh, ini ada biru, birunya, merahnya seperti ini, apa sih batuannya, ya? Seperti itu. Nah, jadi yang merah, hijau, kuning ini adalah nilai dari resistivity.
Nah, inilah yang nanti akan seorang geofisika atau seorang geologis yang kerjanya seperti ini nanti akan menginterpretasi ada berapa lapisan batuan di bawah bumi, batuannya apa saja. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau sudah sampai di sini tahapan pekerjaan kalian sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya nanti silahkan melanjutkan tugasnya ya secara mandiri berkelompok untuk mengolah data ini. Kemudian perhatikan lembar tugas yang sudah ada di Google Classroom juga, apa-apa yang perlu kalian kerjakan. Nah, akhir dari tugas kalian nanti ini adalah mempresentasikan dalam bentuk video ya, tahapan input dan olah data. Jadi kalian membuat PPT-nya, kemudian nanti PPT-nya dipresentasikan, nanti PPT-nya langsung dibuatin video saja, kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan melihat tampilan dari masing-masing kelompok. Nanti akan berbeda nih hasilnya. Tahapan pekerjaannya akan sama, tetapi nanti hasilnya bisa saja berbeda tergantung tadi tingkat ketelitian dan kesabaran kalian dalam menginput tadi datanya ya, mengakuisisi terutama. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini waktu kita sudah mau habis. Sebelum Ibu tutup kelasnya, kalau misalkan nanti dalam prosesnya ada kendala, silahkan boleh berdiskusi di Google Classroom ya, atau boleh menghubungi Ibu langsung, silahkan WA Ibu dulu, kemudian nanti kita akan membuat sesi sendiri untuk proses kalau kendala ada, tapi harapannya antar kelompok bisa saling bekerja sama, jadi ketika ada kelompok yang sudah mampu menyelesaikan dengan baik, ya kalian bisa membantu temannya yang masih kesulitan. Kalau misalkan itu sudah dijalankan, terus masih ada kendala, boleh langsung ke Ibu ya. Oke, jadi silahkan kita setelah ini bisa berkomunikasi lebih lanjut melalui Google Classroom kita. Oke, mungkin itu dari Ibu ya, mungkin dari Ibu sebelum Ibu closing, ada yang mau disampaikan dulu, ditanyakan, atau kemudian ada yang bisa menyimpulkan. Silahkan, siapa yang mau? Ibu tidak menunjuk lagi, silahkan yang mau saja. Oke, ada yang mau sampaikan ke Ibu dulu atau ada yang mau kali share dulu ke temannya sebelum close? Oke, sudah ada yang mulai mengolah ya, tapi belum selesai ya. Oke, nggak apa-apa, nanti prosesnya boleh dilanjutkan setelah ini. Ya, boleh dilanjutkan, dan tadi kalau ada kendala, ada masalah, boleh berdiskusi dengan teman kelompok atau sesama kelompok. Jika ada kendala lagi, boleh langsung ke Ibu. Tetapi komunikasinya tetap via ini ya, via Google Classroom ya, nanti kita ke sana. Ya, oke, mungkin cukup dari Ibu. Jadi hari ini kita menyelesaikan tahapan bagaimana mengolah data satu dimensi. Kemudian di pertemuan berikutnya setelah kalian selesai mengolah data ini, kita akan masuk ke 2 dimensi. Silahkan ada yang bisa menarik sedikit kesimpulan tentang apa yang kita lakukan hari ini sebelum kita closing. Sri Purwanti bisa bantu Ibu untuk sampaikan ke teman-temannya belajar hari ini dan goal yang akan kita capai apa? Ya Bu, terima kasih. Mencoba menyimpulkan pelajaran hari ini tentang geolistrik, bagaimana langkah-langkah kita dalam mengolah data melalui software ya Ibu. Ya. Gitu. Sampai menyajikan, mengolah data, menyajikan data-data. Itu Bu, terima kasih Bu. Terima kasih ya Sri Purwanti udah menyampaikan bahwa hari ini yang target utama kita adalah bagaimana setelah pembelajaran ini selesai kalian bisa menghasilkan peta ya, peta hasil pengolahan data satu dimensi yang kemudian nanti selanjutnya akan kita interpretasi ya. Harapannya semua bisa mengumpulkannya tepat waktu ya. Oke, mungkin cukup pembelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Kita tutup kelas ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.